Iya, baik. Ini tutorial pembuatan lengkung kapasitas menggunakan ArcGIS Pro ya. Jadi ini sudah saya siapkan beberapa tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menyiapkan data DEM. Ya, kita di sini masukkan data DEM. Di sini sudah ada kebetulan data DEM. Dan pastikan data DEM ini dia memiliki proyeksi berdasarkan UTM ya, berdasarkan zona dari data yang ada. Di sini kebetulan data yang saya gunakan sebagai contoh UTM zona 51S ya. Oke. Setelah kita memiliki data UTM ini, langkah berikutnya adalah tentukan as, bukan aksis di sini, as bendungan ya, bukan aksis bendungan, tapi as bendungan, titik tengah bendungan ya. Di sini titik tengah bendungan, di sini bisa kita tentukan. Oke lah, kita buat misalkan kita bikin di sini insert view ya, view katalog view, terus masuk ke database. Di sini kita buat as bendungan, new as bendungan atau asdem gitu ya, asdem dengan di sini pilih line, finish saja. Hanya saja untuk tugas itu sudah saya berikan as bendungan, masing-masing mahasiswa itu memiliki as bendungan yang berbeda-beda. Harusnya lengkung kapasitasnya juga hasilnya berbeda-beda pula. Oke, langkah selanjutnya adalah kita lihat di sini as bendungannya sudah ada atau asdemnya sudah ada, tinggal kita gambarkan saja di sini. Kita gambarkan atau kita masuk ke tahap berikutnya dulu ya. Sebelum kita tentukan as bendungannya, kita masuk ke tahap berikutnya, bikin kontur ya. Bikin kontur terlebih dahulu biar kita bisa mudah menggambarkan as bendungannya. Kita bikin kontur terlebih dahulu. Kontur di sini, masukkan data DEM yang sudah ada proyeksinya. Intervalnya karena ini tutorial saya bikin 3 meter saja ya. Kalau untuk tugas dibuat 1 meter. Oke, ini kita sudah memiliki konturnya. Untuk mempermudah kita bisa tampilkan labelnya berdasarkan nilai kontur ya. Kontur di sini, terus kita tampilkan labelnya di sini. Labelnya kita tampilkan, kita properties gitu juga, kita biar kelihatan angkanya agak besar, kita simbolnya kita perbesar, misalkan di sini 20 dan warnanya mungkin kita buat merah biar kelihatan diferensiasinya ya. Oke, kita lihat di sini yang konturnya ya. Katakanlah saya mau bikin bendungan asnya seperti ini, baru kita ganti, lakukan editing di sini, edit, create ya, create. Di sini bisa dinyalakan stampingnya biar pas dengan titiknya, pas dengan garisnya. Kalau kita buat snapping di sini as bendungan, nanti dia akan muncul kelihatan warna-warna kotak-kotak ya, sehingga vertexnya sesuai gitu ya. Oke, katakanlah saya mau bikin bendungannya di sini ya, di asnya dari 100, mungkin biar nggak terlalu tinggi, saya bikin di 126 ini, ditarik ke tengah sungai di sini kan alirannya sungainya, sampai dengan 126 juga mungkin ya, 126 kurang lebih seperti ini ya. Nah, kalau di tugas itu masing-masing memiliki nilai sendiri ya. Oke, setelah
saya punya, saya save dulu ya, saya save. Oke, berarti di sini yang kita miliki adalah poin 1, 2, 3 sudah kita miliki ya. Poin 1, 2, 3 sudah kita miliki. Berikutnya adalah kita lakukan poin 4 dan 5 berulang-ulang ya, berulang-ulang 4 dan 5 sampai prosesnya habis konturnya. Pertama kita tentukan dulu kontur-kontur yang berpotongan dengan as bendungan. Mungkin saya tidak akan semua kontur saya lakukan ya. Mungkin saya ngasih contoh 5 kontur ya yang kita akan analisis ya. Misalkan kita ambil kontur yang pertama yang paling tinggi 126 di sini. Kita select di sini 126. Di sini ada select, terus kita pilih 126 seperti ini dengan 126. Oke. Lakukan langkah berikutnya itu adalah clipping ya. Clipping langkah nomor 4 itu clip ya. Tools di sini clip, ketik clip ya. Clip yang dimasukkan adalah dua-duanya kontur 2, kontur 2. Nah, untuk penamaan atau untuk nama file kita lakukan editing sesuai dengan konturnya. Pertama kita browse dulu di sini, browse, masuk ke folder ya, masuk ke folder. Buat yang namanya SHP foldernya ya, buat folder baru SHP kontur ya. Tolong untuk ini disamakan karena nama folder ini sangat menentukan nanti ketika kita gunakan langkah berikutnya, khususnya untuk penggunaan script Python ya. Nah, di sini tadi konturnya 126 ya. Kita ketik 126, oke. Ya, kita run. Oke. Nah, di sini ada langkah kelima, lakukan editing. Nah, nanti saya tunjukkan cara editingnya seperti apa. Ini kan edit kontur 126. Maka langkah berikutnya edit seperti ini. Ini sudah dapat ya konturnya. Tadi dihilangkan kontur yang banyak biar nggak pusing ya. Kita edit, masuk yang ke 126, kita edit di sini. Kita edit. Mungkin saya hilangkan ini dulu ya. 126 kita edit di sini, kita edit line-nya. Bikin line dari luar ya, dari luar kontur, masuk ke dalam, ikutin kurang lebih ikuti garis as bendungan ini sampai keluar lagi, ketemu keluar. Oke. Kalau sudah di save saja. Oke. Ini kontur 1. Kontur 2 kita lakukan, biarkan saja habis itu. Berarti selanjutnya adalah kontur 2. Saya skip di sini. Kontur 2 adalah mungkin kontur 2 kita ambil yang agak mungkin 108 ya. Kita ambil 108. Kalau untuk keperluan tugas seluruh kontur interval 1 meter itu dimasukkan ya. Kita ambil 108 di sini, lakukan cara yang sama yang tadi. Clipping, clip. Diambil kontur, ketemu kontur tadi 108. Browse, lokasinya adalah di kontur SHP kontur karena sudah bikin foldernya. Tinggal ketik 108. Oke. Run. Dia akan muncul di sini. Kita hilangkan konturnya dulu. Terus kita lakukan editing lagi. Bagian 108. Ini saya ini kan 108 tadi ini 108 garis line ini, pilih sama caranya, ambil di sedikit keluar
masuk ke dalam ininya, terus ikuti as bendungan, dan ya nggak harus sama persis sih sebenarnya, tapi kalau ini kita usahakan sama ya, kita usahakan sama. Oke, terus keluar ya. Oke, berarti kalau kita hilangkan di sini muncul nggak seperti ini ya. Oke, ini sudah yang data yang kedua. Saya bilang tadi ada 5 data ya, kita coba sesuaikan sampai 5 data. Berikutnya tadi 108 sudah, 108, 126 sudah, berarti sekarang kita lihat lagi. Mungkin kita ambil 99 ya. Nanti berarti saya ambil 99, 90 dan terakhir 78 ya. Oke, kita ambil 99 kita ambil di sini. Ya, ini 99 ya, 99. Lakukan cara yang sama. Geoprocessing, clip ya, clip. Oke, ambil di sini konturnya. Terus kita rename di sini adalah cara yang sama, 99. Oke, ini 99 ya, sudah. Nah, kalau sudah berarti selanjutnya kita editing ya. Kita editing cara yang sama dengan yang cara yang tadi, editing. Kita ambil di sini, ikut ya. Oke, ya kurang lebih seperti ini. Mungkin langkah berikutnya kita ambil 2 kontur lagi ya. Saya ambil 2 kontur lagi, tadi 99. Sekarang mungkin 90. Lakukan cara yang sama. Klip ya. Klip cara yang sama. Ini kontur, kita masuk ke folder. Terus ini adalah 90. Oke, 90. Oke. Harus itu kita lakukan editing juga. Editing juga dengan cara yang sama. Nanti kita pastikan apakah semua filenya sudah terediting ya untuk yang ini ya. Kita jalur cepat saja sekarang. Oke. Sudah, berarti 1 kontur lagi ya. 1 kontur lagi, terakhir mungkin adalah kontur 78. Ini konturnya. Lakukan cara yang sama, klip. Masuk ke folder yang tadi, SAP 78. Oke, kita run ya. Kita run di sini sudah. Berarti tinggal terakhir kita edit yang 78 ini. Edit. Habis itu kita cross check apakah semua kontur sudah diedit ya. Caranya sama, agak keluar terus melewati ya. Melewati garis itu, memotong ya, intinya memotong. Kita lihat ya di sini satu-satu. Yang 78 sudah kita hilangkan, 78. 90 sudah, 99 sudah, 108 oke, 126 oke ya. Berarti sudah ya ini ya. Nah, kalau sudah, langkah berikutnya di sini saya sudah memiliki file code ya. Di sini ada 1 folder code zip, nanti saya kasihkan linknya ya, nanti di video ini juga saya kasihkan linknya. Jadi gini, pada prinsipnya
harusnya analisis berikutnya itu adalah merubah dari dari line ini ke poligon. Hanya saja license punya saya itu harusnya bisa dilakukan namanya itu feature to polygon di sini. Hanya saja punya saya adalah tidak berlisensi di sini, tidak bisa mengakses itu. Jadi tapi kita bisa replace hal tersebut dengan menggunakan Python. Sudah saya bikin code Pythonnya ya, jadi nanti bisa dipakai ya. Gimana caranya? Tadi kan kita sudah bikin nih banyak data nih SHP kontur ya, kita punya. Kita copy saja di sini, kita copy. Sebelum copy mungkin kita sebaiknya ekstrak dulu data lengkung kapasitas ini, code-nya ya. Extract all. Di dalam lengkung kapasitas ini isinya adalah lengkung kapasitas ya. Dimasuk mungkin biar nggak double namanya saya cut aja ya, ini cut, taruh luarnya ya biar nggak double. Jadi ini lengkung kapasitas langsung SC ya. Di dalam lengkung kapasitas ini ada ini mungkin saya kasih yang hapus yang ini aja, yang dibutuhkan saja. Nanti saya memberikan adalah yang dibutuhkan saja. Ada dua code ya, ada 2 polygon, ada gambar. Oke, ada 2 code. Yang pertama kita lakukan adalah menggunakan yang 2 polygon. Caranya adalah folder tadi di dash tadi, mungkin bukan di dash, kebetulan saya nyimpannya di dash ya. Di project tadi SHP Contour di copy. Di dalam folder tadi itu muncul ada macam-macam di sini ya. Ada 108 dan seterusnya, itu SHP ya. SHP. Nah, kalau mau aman di copy saja, saya rasa di copy saja sih ya. Kalau mau di sini, kalau kita lihat di dalam kontur ini, di dalam SHP kontur itu ada lock itu seperti itu karena di dalam ArcGIS ini kita simpen, kita pakai, artinya dia di lock, tapi nggak masalah sih sebenarnya. Jadi tinggal di copy saja, ataupun kalau kalian mau aman di close dulu baru di copy. Mungkin biar saya aman, saya close saja dulu ya, nanti saya buka lagi projectnya, atau saya tutup ini dulu aja, tutup remove data-data ini. Oke, remove data-data ini, terus data-data ini kita remove. Kalau kita lihat di sini sudah nggak ada lagi ya, tinggal kita copy filenya, kita masukkan ke lengkung kapasitas tadi. Lengkung kapasitas ini ya, di luar ya, di foldernya di luar, jangan masukkan ke SC, dibuat terpisah saja. Habis itu silakan buka code ya, code-nya, visual code-nya dibuka di sini pada poin 7 ya. Poin 7 ini sudah ya dipindahkan ke directory Python. Nah, langkah berikutnya adalah jalankan script Python. Tapi di sini perlu dipastikan NumPy, GeoPandas dan JDAL itu sudah terinstall. Nah, sangat dianjurkan menggunakan Conda karena untuk JDAL itu biasanya terutama untuk yang Windows ya. Yang Windows itu seringkali perlu trik khusus untuk menginstal. Kalau Conda itu lebih aman ya. Oke, berarti sekarang kita tinggal run saja. Kita lakukan buat code-nya ya. Kita buka code-nya sudah. Yes. Di sini buat code-nya, pilih yang pertama ini dulu. Polygon to polygon ya, to polygon. Di run saja. Oke, sudah to polygon, di run saja. Oke, sudah. Berarti ini kita akan mendapatkan di sini adalah save file to polygon. Kita lihat di sini muncul folder baru ya. Di sini SHP Polygon. Oke. Nah, SHP Polygon ini kita pindahkan
kita add ke dalam ArcGIS kita, bisa add data atau bisa kita langsung klik yang .shp ini, kita klik terus kita drag saja, kita drag ke sini ya, akan muncul seperti ini. Dan di dalamnya di situ sudah banyak ininya apa namanya, sudah ada urutannya. Meskipun ini karena kalau di dalam Python itu kadang-kadang kadang-kadang di dalam Python itu untuk pengurutannya ketika kita buat 100 misalkan 100 sama 99, maka yang dihitung awalnya itu angka depannya. Jadi meskipun ini 108 itu lebih kecil dibandingkan lebih gede dibandingkan 99, maka urutan di dalam Python-nya seperti ini. Sebenarnya ini bisa dilakukan teknikal yang lain gitu ya, bisa diatur ya. Cuma saya belum buat code-nya ya, code-nya belum sampai saya buat seperti itu. Tapi oke lah, saya rasa poinnya adalah kita sudah memiliki kita sudah memiliki data kontur ya. Nah, oke, kita coba di sini. Kita coba langkah berikutnya adalah di sini kalau kita lihat di langkah-langkahnya, masukkan data. Berikutnya adalah masuk ke poin 10. Masuk konversi data raster menjadi tin. Berarti di sini kita masuk ke raster to tin ya, to tin 3D analysis. Di sini masukkan data dem-nya. Toleransinya kita bikin 1 boleh, atau lebih besar nggak apa-apa. Kita run saja, maka hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Ini seperti ini kurang lebih, ada warna-warni seperti ini. Langkah terakhir ini ya, 2 terakhir ya. Nanti ada visualisasi ya. Langkah terakhir adalah perhitungan volume poligon. Jadi tinggal kita ketik di sini poligon volume. Di sini poligon volume sudah dapat. Masukkan surface-nya itu yang TIN tadi. Masukkan input poligonnya yang merge tadi. Dan nilainya adalah kontur ya. Maka kalau kita run di sini, yang tadinya kosongan tadi ya, belum ada informasi, hanya kontur saja, sekarang sudah memiliki. Jadi kontur 78 sekian, kontur ini sekian ya, seperti itu ya. Sudah didapatkan. Oke. Jadi ini sudah hasilnya. Nah, sekarang kalau sudah mendapatkan ini, apakah bisa langsung divisualisasikan? Kita coba ya, karena tadi waktu saya bikin latihannya itu bedanya bukan sampai beda 3 angka ya. Ini kan ada yang 2 angka dan ada yang 3 angka. Tapi kita coba aja apakah code yang saya buat ini masih bisa atau enggak. Langkah berikutnya adalah berupa visualisasi. Kita run saja di sini. Karena ini sudah kita edit ya, ini apakah muncul? Kita lihat. Nah, ternyata sudah berhasil ya. Ini lengkung kapasitasnya ya. Dan ini yang di export. Ini ada salah. Harusnya ini meter, nanti saya rubah. Data yang saya kirimkan nanti sudah berupa meter ya. Jadi ada 2 code nanti saya berikan juga di dalam link tersebut. Dan ini kurang lebih hasil dari pembentukan lengkung kapasitas menggunakan ArcGIS dan ya tentunya Python untuk visualisasi, begitupun juga untuk perubahan dari line menjadi poligon. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya cukupkan.